Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu dari pengurus musala yang kita hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah, jemaah yang berbahagia, anak-anak kita yang hadir di malam hari ini yang sangat kita sayangkan. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah atas kurnia dan rahmatnya. Ini sudah malam yang sampai balik, sampai balik dan tiga balik, ada yang tiga balik nak, sampai balik. Alhamdulillah. Berarti kita sehat ya, sudah 13 hari kita tunaikan perintah Allah ini. Kenapa kita berani melakukannya? Karena Allah telah anugerahkan keimanan pada kita. Dengan iman terasa ringan, terasa enteng apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau tidak ada iman terasa berat, ya, terasa menyiksa. Begitu juga seperti salat. Orang kalau sudah imannya itu naik, terasa salat itu menyenangkan, ya. Rasanya mau berlama-lama salat. Ya, ini tandanya ya, mau berlama-lama senang dengan salat, belum masuk waktu dia sudah bersiap-siap. Itu alhamdulillah. Ya. Kemudian salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu, judul yang diberikan pendidikan remaja untuk meramaikan masjid. Kalau berkata tentang pendidikan itu jelas pembiasaan, ya, diawali dari pembiasaan. Membiasakan, jangankan remaja kita, ya, kita ini, ya, yang dewasa, ya, sampai remajanya, sampai anak-anaknya, itu mesti bagaimana kita tertarik untuk meramaikan masjid, meramaikan mushola, ya. Senang ya. Dari Sivia, dari pengurus, alhamdulillah dia sudah berusaha bagaimana menjadikan masjid mushola nyaman. Nah, kan itu dulu langkah pertama. Nyaman, terang, ada AC-nya, ya. Ada kamar mandi, tempat berunduknya yang bersih. Ini langkah-langkahnya nih ya. Langkah-langkah pertama awalnya itu membuat masjid jadi nyaman, membuat musala jadi menyenangkan. Kenapa kok anak suka bermain di masjid, suka duduk-duduk di masjid? Nah, itu dia ya langkah pertamanya. Kemudian dulu Pak Wali Kota ya, memotivasi anak-anak ini supaya senang di masjid. Diawali dari anak-anak, kemudian juga remaja-remaja. Namanya dulu pejuang, siapa sih kanan?
pejuang subuh. Ada pejuang subuh. Bukan bermanfaat, alhamdulillah. Ya, ada wali kota menyediakan hadiah. Seharusnya itu tidak berhenti di sana. Alhamdulillah tempat kami tetap, saya itu sebagai pembinanya itu tetap pakai absen ya. Dari SD sampai SMA ada absensinya yang salat subuh berjamaah. Dan itu mendatangkan hasil, alhamdulillah. Ada hasilnya, kelihatan. Ya sampai saat ini anak-anak tuh senang di masjid, dan kita lihat jamaahnya itu remaja-remajanya itu ini mantan-mantan anak istilahnya pejuang-pejuang subuh lama. Jadi perlu di sini pelatihan, ya pelatihan. Bisa ya tentu. Kemudian ada percontohan. Kalau contoh ada dari awak, ada dari nan kadang-kadang ya. Bagaimana kita tahu? Ya, kita tahu dulu ada ilmu kita di sana, ada ilmu. Nah, kalau di masjid di musala itu salat kita berjamaah afdal. Ada rasa tertarik tadi. Tertarik. Ada hadis yang kita sudah lama tahu. Mengenai hadis ini, yang ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Berarti ini hadis sahih. Adi bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani bin Umar dari anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Allah meridai anhuma dari hal keduanya. Dari huma itu keduanya. Siapa itu? Ya, Umar dan anak Umar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkata, dia bersabda. Ini hadisnya sudah populer, sudah banyak yang tahu. Ini diberitahu kepada generasi kita, pada anak-anak kita, agar dia tertarik nanti. Ya, tertarik. Kita kan sudah menyuruhnya sholat, menyuruhnya sholat. Muruh auladakum, kamu, ya kamu suruh anak-anakmu itu sholat. Kalau sudah berumur 7 tahun, lah sekolah 7 tahun, lah, kelas 7 udah ya, sudah kelas 2 SD ya. Kalau dulu kelas 1 SD, kalau sekarang sudah kelas 2 SD, mantap ya. Mur auladakum, bisa. Nah, kalau sudah sampai 7 tahun, wadribuhum, kalau ya pukul mereka, kerasi sedikit. Kalau sudah berumur 10 tahun. 10 tahun kemudian pisahkan tempat tidurnya. Begitu Rasulullah mengajar kita, ya, mengajar generasi yang akan datang ini. Mengajar generasi yang akan datang gimana agar agama itu langgeng. Langgeng itu terus menerus tetap ada. Kalau tidak dia mati saja nanti. Dan kita nanti kalau sudah mulai jahil pada agama, nanti orang lagi yang akan mengambil agama ini. Sekarang kan ramai orang masuk Islam. Ya, ini beruntung juga pakai ini, Pak. Banyak negatifnya, ada positifnya. Ya, aku HP, aplikasi, internet, banyak. Cobalah lihat itu tentang mu'alaf di dunia ini. Ya. Di mana yang paling memusuhi negara Indonesia, Perancis. Itu Islam bangkit di sana. Anak-anak mudanya, anak muda ini. Ya, di Jerman, di Inggris, di Amerika Serikat, malah justru mereka anak muda itu mencari tahu bagaimana Islam ini. Kalau mereka beritakan dulu ya, beritakan di orang tuh, kamu ya kalau seandainya nanti kamu ya hati-hati, yang namanya Islam itu satu agama, itu agama jahat. Itu agama teroris. Islam itu adalah agama yang tidak bermoral, peradabannya bawah, orangnya bodoh. Nah, orang ini cari tahu lebih-lebih dengan peristiwa pas sekarang ini, serangan dari Zionis Israel itu, mereka semakin tahu. Ya, setelah bagaimana Islam menunjukkan ya, ketika mereka ada pertukaran tawanan ya. Beda. Apa bedanya? Ini tawanan dari orang Muslim yang ditawan oleh mereka. Ini ya masuknya cantik, gagah, keluarnya cacat. Ini orang-orang Zionis yang ditahan oleh orang Islam.
Nggak ada apa-apa. Ya, makannya terjaga, kesehatannya terjaga, malah nggak ada sedikit pun disakiti. Kenapa? Ini pesan Allah. Ya, pesan Allah. Allah yang memesankan demikian, berbuat baik kepada tawanan. Ya, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ada ujungnya tawanan. Berikanlah harta kamu itu kepada orang miskin, yatim dan tawanan, disuruh memberi itu. Alhamdulillah, mereka setelah dilepas terasa benar bahwa mereka itu rasa bersaudara. Sekarang kita kembali kepada generasi muda ya. Kita ya anak-anak kami semuanya, kita berusaha sekuat tenaga. Siapa lagi yang akan meramaikan masjid? Kita lihat hadis tadi. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi. Ya, min salatil fardhi. Salatul jama'ah artinya salat berjemaah. Ini namanya mudah-mudahan ilaih. Dua kata beda, artinya satu. Salat jamaah itu afdalu. Afdalu di tafdil, ada tambahan aflif, itu menyatakan lebih baik, lebih afdal min salatil fardhi, dari salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, yakni 27 derajat. Coba bayangkan di rumah satu nanti dapat 27, coba bayangkan. Nah, jaraknya dekat. Malas ya ke masjid, malih wak mah kamu salah. Rugi bakama. Dan di mana saja kita berada, usahakan jadikan cinta ya, cinta dulu. Cinta itu rasa cinta berjemaah, sehingga kalau tidak berjemaah rasanya rasa kurang saja. Barangkali tidak dapat jemaah rasa kurang. Ya, itu hadis 1. Coba lihat hadis 2. Jadi cari tahu dulu, ada ilmunya. Di mana kita tahu ada ilmunya? Ini kira dari pengajian, ada hadis Nabi, Rasulullah yang bilang begini. Ya, Rasulullah yang berkata, itu salat jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat jamaah itu adalah afdal, lebih baik daripada salat sendiri, bisab'in, dengan 7 wa ishrina. Ishrina itu artinya 20. Ya, sab'in ya, bisab'in 7. 7 dan 20 berarti 27 derajatan. Nah, kita lihat hadis yang kedua. Kita coba bayangkan. Ya, kita lihat. Wan Abi Hurairah. Abi Hurairah ini tadi dari Ibnu Umar. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi pakai anhuma, sekarang anhu. Kenapa tadi kalau pakai anhuma? Karena di sana Allah meridai Ibnu Umar dan Umarnya. Kalau Umar yang mengatakan, kalau an Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukan anhuma. Kenapa? Karena ayah Umar tidak beriman. Jadi di sini kaum muslimin, kalau di Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah meridainya, ya, tidak ada ayahnya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Harus tahu kita ini ya, kita remaja kita, anak-anak kita, beritahu ini, salatul rajuli fi jama'atin, itu salat berjamaah itu tuda'afu. Berbeda tadi ya. Tadi kalau adalah afdalu, sekarang tuda'afu ala salatihi. Ya, dia ya da'afa, yuda'afu. Kalau tuda'afu, dilipat gandakan. Kalau tadi derajatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 27. Sekarang dilipat gandakan. Dilipat gandakan, ya, dikalikan. Berapa? Ala di mana? Di atas mana? Ala salatihi. Di atas salatnya, fi baitihi, di rumahnya. Kalaupun rumahnya bagus dari musala, lebih berhasil pada musala. Nah, kata Rasulullah, tuda'afu ala salatihi fi baitihi, di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya. Mungkin juga orang yang sholat di kedainya atau di kantornya. Kan ada orang yang sholat di dekat-dekat meja, sementara ada masjid. Kenapa mereka tidak ke sana? Ini kecintaannya tadi. Kenapa? Dekat cuma masjid. Di sini kan sama, saya di sana. Tidak ada sama.
Ya, di kedekatan di dekat mejanya atau di batang ayi atau di mana saja ya, tuda'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Berapa? Khamsan, 5, wal ishrina, dan 20. 5 dan 20. Kalau tadi 7 dan 20. 27 derajatnya. Sekarang lipatannya adalah khamsan wa ishrina, 25 di'fan, kelipatan 25 kali lipat. Jadi kali 25. Kalau tadi bukan kali naiknya ke 1, 2, 3, 4, 27. Sekarang lipatannya. Kalau umpamanya salatnya ini bernilai 100, ya, berjamaah di masjid berapa nilainya? Kali 25. 2.500. Nah, berapa tuh 2.500? 2.500. Hebatnya. Ini namanya ilmu. Bagaimana kita membuat jadi pendidikan tadi, membiasakan diri kita. Bagaimana kita bisa biasa dengan itu? Kita lihat ini dengan pelatihan dengan ilmu. Ini ilmunya. Nah, ini ilmunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak kita semua seperti itu. Sudah tahu ya? Oh, kenapa kok bisa seperti itu benar? Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Yang demikian itu bahwa sungguhnya dia orang tadi yang salat di masjid tadi, ya, idza tawadda'a, apabila dia berwudu, fa ahsana wudu'a, lalu dia baguskan wudunya. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia baguskan wudunya. Summa kharaja ilal masjid, lalu dia berangkat ke masjid, dia berangkat ke musala, ya, rumahnya dekat atau jauh, ya. Kita lihat berapa, mana yang banyak orang yang dekat dengan yang jauh, ya. La yukhrijuhu illa salat, dia illa salatu, dia berangkat ke masjid atau musala tidak lain hanyalah memang untuk sholat. Berwuduk ini ada isyarat, berwuduk dulu di rumah baru berangkat. Bekok wuduk kita batal, ulang di sini, tapi neraca berwuduk di rumah. Kenapa? Langkah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Apa artinya? Tidaklah dia melangkah dengan langkah kakinya itu. Nah, yakhlutu khatwatan, satu langkah pertama, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali itu akan diangkat derajatnya. Nah, setiap langkah, ya, setiap satu langkah pertama, wa utas anhu biha khati'at, dan langkah yang lain 1, 2 menaikkan derajat. Ini dia adalah menghapuskan, ya, yakhlu khatwatan ila tadi wa huttas anhu biha khati'ah, menghapus satu kesalahan. Kalau orang 100 meter dari rumahnya banding dengan orang yang 200, lebih dapat banyak yang 200. Jadi makin jauh makin rancak. Awak jonda usah pandai Allah metong kok. Setiap giliang orang datang, setiap ulang roda muko, ini mengangkat derajat, roda belakang ikut menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita tidak tertarik dengan ini? Sehingga ada image di diri kita nih. Saya kalau tidak sholat jamaah, bagaimana ya? Ketika dia pergi ke lihat anaknya di Pekanbaru, di mana masjid sekaya apa? Saya masjid loh. Itu kalau orang sudah terbiasa, masjid di mana ya? Musala di mana ya? Dia berangkat tempat lain, kita bilang, mana masjidnya? Dia di ujung pandang, mana masjidnya? Senantiasa di hati itu mengenal masjid, ya. Ingin cari masjid, karena dia tahu, fa iza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Apabila dia salat di masjid, lam tazilil malaikat, senantiasa malaikat tusalli alaihi, mendoakannya, madama fi musallahu, selama dia di tempat salat itu. Malam yuhdis, selagi tidak batal wudu. Fika batal wudu, ulang deh. Nah, doa malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, ya selawat untuknya ya Allah, ya. Kemudian ya Allah, rahmatilah dia.
Coba bayangkan. Dan kalau seandainya kita sudah maghrib, awak ndak pulang loh, menunggu senyo sampai Isya masuk. Waktu menunggu itu dianggap salat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Wah, kenapa? Ini kaum muslimin yang berbahagia. Kita ada remaja, biasakan tahu dengan hadis ini. Kemudian siapa yang akan memakmurkan masjid, yang akan meramaikan masjid? Siapakah yang akan mensemarakkan masjid? Iya, kita ini tidak mungkin. Orang-orang yang musyrik, orang kafir, tidak mungkin. Maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Enggak mungkin. Dan malah tidak pantas, tidak patut bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan, untuk mensemarakkan masjid. Tidak mungkin. Kenapa? Syahidina alam fusim, karena mereka telah mengakui bahwa mereka itu adalah kafir. Tidak mungkin. Kalaupun dulu di masa Nabi, orang-orang sekarang sudah pergi haji juga. Itu yang memberi minuman itu diberikan juga minuman, makanan. Nah, itu nggak sama. Kalau dia tidak beriman, ya tidak dapat pahala. Tidak sama orang-orang itu ya dengan orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, yang musyrik itu, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu akan dihapus amal mereka, wa findari hum khalidun, di neraka kekal. Siapa yang akan memakmurkan ini? Jadi pada musajiko maka tak kunci pernah satu daerah dibuka, ya Allah, ini masjid dibuka latabah maka lantai di abu, mejanya lah tabar. Kenapa tidak didatangi? Cuma sekali seminggu, setiap Jumat saja, habis cuma tidak ada lagi, tidak ada orang azan. Ini luar biasa. Innama ya'muru masajidallah, hanya sesungguhnya ya'muru masajidallah, yang akan memakmurkan, yang akan meramaikan, yang akan mesemangati masjid ini adalah, pertama, man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman dengan hari akhir, ya. Beriman dengan Allah, dengan akhir, sudah. Kemudian orang yang kemana? Wa aqamas salata, orangnya salat. Ada orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, percaya dengan surga dan neraka, enggak salat, enggak juga mungkin dia akan memakmurkan masjid. Makmur masjid kok iyo datang kamu saja. Kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah itu rohnya masjid. Segagah apapun masjid, sehebat apapun musala, udah disusun, sudah bagus pakai keramik, sudah bagus apa aja, pindah ada jamaah, berarti ini sama dengan tidak ada punya roh, bentuk mayat saja. Jadi orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, nyoleh sembahyang, wa aqamas salata, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakat, dan dia membayar zakat. Ini kategori orangnya, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Allah paling utama, yang paling ditakutinya cuma Allah. Dia akan laksanakan kalau Allah perintah, dia akan berhenti kalau Allah melarangnya. Jadi orang yang takut pada Allah itu apa tandanya? Dia akan, bagaimana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah sebenar-benar bertakwa. Kamu jangan mati dulu sebelum kamu benar-benar muslim. Muslim itu patuh tunduk. Selalu dia berkata, ya Allah, ini aku ya Allah, hambamu, saya patuh. Mau disuruh apa aku lakukan, mau dilarang apa aku berhenti. Kenapa kita puasa? Allah yang suruh. Kenapa kita tidak berjudi? Allah yang larang. Begitu kaum muslimin yang berbahagia, kita patuh pada Allah. Itulah orang-orang yang takut pada Allah. Fa'asa, mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin, orang ini termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia ini, kemudian kita lihat selingkilas ya, kembali ke belakang. Islam itu dari awal itu ditopang oleh anak-anak muda, oleh generasi-generasi muda. Siapa itu yang berani menggantikan tempat tidur Nabi di tempat tidur Rasulullah SAW itu di saat Rasulullah hijrah?
Siapa nama kaya? Ali bin Abi Thalib. Muda baru, ketek baru, ya mungkin ya di belasan tahun udah berani dia. Ini nyawa persoalannya ini, nyawa. Orang sudah ngintai di luar ini, mengintai Rasulullah SAW di tempat tidur Rasulullah. Ada seseorang yang tidur pakai selimut Nabi. Orang kira dari luar nggak ada, mana Rasulullah masih ada di dalam. Artinya belum pergi dia nggak pergi. Nah masih nampak. Lah siang hari baru tahu mana nih dibuka apanya tuh selimutnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Nggak gentar dia. Kenapa tidak gentar dia? Inilah anak muda. Ya anak muda. Siapakah pendakwah pertama dari Mekah ke Madinah? Anak muda belum nikah lagi. Siapa anda tahu? Mus'ab bin Umair. Orangnya gagah, mentereng, tampan, ya, tampan. Bahasanya bagus, supaya dia akan menarik orang, membawa orang kepada ya yang benar, sehingga tertarik orang di sana. Hampir setelah Nabi, ya, pergi ke Madinah itu, hampir semua rumah itu sudah ada Muslim di dalamnya. Inilah berkat Mus'ab bin Umair, seorang kaya di Makkah. Dia dapat hidayah dari Allah, diusir oleh ibunya, orang kaya, akhirnya jadi orang miskin, ya, jadi orang yang miskin. Tapi dia hebat sekali, dia jenius, otaknya pintar, dan dia rela, ya, korbankan dirinya itu untuk Islam. Dia berdakwah, anak muda. Maka sekarang kita kembalikan anak muda berperan di dalam agama, di masjid dan musala kita. Itulah barangkali Bapak Ibu yang berbahagia yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya besar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.